Ini sebelum Pak Irto pamit, Pak Irto apa yang mau disampaikan lagi Pak Irto? Ya, mungkin sebelum pamit sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Oke, seluruh pihak, pada pemadam kebakaran, pada Pemda, pada TNI, oke, Polri yang mengamankan dan membantu kami dalam melakukan pemadaman kebakaran maupun mengevakuasi korban. Dan harapan kami seluruh korban yang saat ini ada di rumah sakit bisa diberikan kesembuhan. oke. Demikian mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Irto. Saya ke Bang Arya. Bang Arya, ini lebih dalam lagi. Kalau tadi Pak Irto kan hanya bicara tentang pasokan. Tentu kita ingin tahu bagaimana upaya antisipasi dan kemudian penanganan lah. Karena ini kan kalau terus-menerus tidak kemudian diperbaiki ataupun direlokasi ataupun diremajakan. Tadi kalau saya pinjam kata dari Bang Maman, akan berat tentunya ya untuk bisa mencukupkan kebutuhan dari Kementerian BUMN. Iya, saya selalu bicara ya untuk masalah ini ya Mhm, masalah. Kita dari Pak Erik itu udah jelas mengatakan yang pertama utamakan dulu warga. Apapun dibilang warga dulu nih. Masyarakat ya, yang di ya. sana yang meninggal 18 orang kita berikan uang pemakaman, uang kerohiman. Yang sakit itu kita biayai sampai sembuh. Yang pengungsian kita berikan logistiknya. Dan BUMN-BUMN juga ikut dalam bersama-sama untuk menangani masalah Mhm. pengungsian. Nah, berikutnya adalah langkah kita, kan gitu. Ini yang orang tidak mendengar mungkin utuh yang diomongkan oleh Pak Erik ya. Mhm. Jadi Pak Erik itu bicara bahwa memang ada pemikiran untuk membuat namanya pemindahan. Mhm. Karena kita tahu usianya ini kan sudah mencapai 50 tahun. Mhm. 50 tahun nih artinya udah ya tadi seperti kata Kang Maman. Ini udah ada mungkin aus lah, inilah dan Mhm. sebagainya. Dan dia kan dekat dengan pemukiman dan sebagainya ya. Dan artinya udah 50 tahun wajar untuk dievaluasi. Sangat wajar untuk dievaluasi. Kalau kita punya kendaraan bermotor pun, kalau sudah lama dia, itu pasti wajar dievaluasi. Dan kita nggak bisa langsung menyalahkan, wah ini direktur sekarang atau komisar sekarang ini nggak benar manajemennya misalnya. Mhm. Ya, itu kan tahu kita. Kalau mobil baru ya baik-baik aja. Yang sekarang udah 50 tahun ya mau nggak mau lebih banyak maintenance lebih harus, Ya. perawatan dan sebagainya. Nah, disitulah dilihat oleh Pak Erik dan kita semua bahwa ini mau nggak mau memang harus direlokasi. Tapi nggak berhenti di sana Mbak. Kan ini kan nggak bisa pendek relokasinya. Ya. Emang langsung bisa pindah gitu. Apalagi mungkin gini loh, kebutuhan kita akan BBM Jabodetabek kan naik terus nih. Iya. Kan naik terus BBM-nya kan naik terus. Nah, mungkin bisa ada penambahan-penambahan lagi yang lebih besar. Artinya bisa saja nanti dibangun kilang memang untuk kapasitas 80 tahun berikutnya. Mhm. Yang artinya sampai tahun 2000 berapa nih? 2100. Hampir 2100. Dulu kan dirancang seperti itu juga. Mhm. Artinya ini adalah mungkin evaluasi dan kita perlu membangun apakah kilang yang sekarang cukup nggak untuk sampai tahun 2100? Nggak cukup loh. Mhm. Artinya wajar juga untuk dievaluasi untuk bikin kilang baru. Apalagi saat ini momentumnya juga untuk melakukan evaluasi dan juga untuk perpindahan tersebut. Tapi nih gitu ya, selama 2 tahun 3 tahun sebelum pembangunan tersebut jadi dan sebagainya, ini kan harus diselamatkan Ya. juga semua. Mau nggak mau buffer zone itu harus ada. Ya. Nah, ini yang kita usulkan kepada pemerintah daerah, tolong dong kami, karena ini kan bukan kewenangan kami untuk buffer zone ini, tolong dong sekitar 50 meter tarik ke sana, Mhm. ya. Mau nggak mau, karena kita mengutamakan kepentingan rakyat, kan kita nggak mau lagi nih kejadian seperti ini. Mhm. Memang kita belum tahu ini kenapa, masih diinvestigasi. Mhm. Kita belum tahu kenapa diinvestigasi. Nah, rakyat itu utama. Oke, sekarang udah kayak gini. Nanti ada lagi kejadian tertentu dan sebagainya. Kita nggak tahu nih, Ya, apalagi nanti ya. ada alam lah, ada petir dan kita nggak ngerti. Tiba-tiba nanti ada lagi kejadian. Mhm. Nanti rakyat seperti ini lagi, Mhm. nggak boleh gitu. Maka mau nggak mau buffer zone itu harus dibuat. Jadi ini juga kita usulkan, ini akan buffer zone ini diusulkan, paling enggak 3 tahun 4 tahun mendatang harus aman nih. Karena Ya. kita nggak mau tiap hari rakyat itu ketakutan, Mhm. nyawanya bisa hilang. Seperti yang saya katakan kemarin juga bahwa negara lebih mementingkan kepentingan nyawa rakyat Mhm. daripada sekedar tempat tinggal. Itu lebih utama nih, nyawa rakyat lebih utama daripada sekedar tempat tinggal. Mhm. Maka mau nggak mau buffer zone ini harus dilakukan. Dan ini juga akan, kemarin Pak Erick juga katakan apa? Bahwa ini akan jadi acuan juga untuk apa namanya Kilang yang objek lain. vital lainnya
baik itu yang pupuk, baik itu seperti ini punya Pertamina, buffer zone-nya benar-benar sekarang ini betul-betul ketat kita buat, semua. Di semua daerah, itu harus dilakukan. Dan tapi juga Pak Erik kemarin juga mengatakan bahwa 2 tahun lalu beliau sudah memberikan juga saran kepada Pertamina untuk memikirkan pelumpang ini. 2 tahun lalu loh, Pak Erik sudah katakan seperti itu. Dan sudah disampaikan beliau bahwa 2 tahun lalu sudah disampaikan kepada Pertamina untuk mulai berpikir bagaimana kondisi depo pelumpang dan mengevaluasi kondisi pelumpang. Gitu loh. Itu sudah dilakukan oleh beliau. Jadi konsekuensi-konsekuensi dari yang mereka sarankan oleh Pak Erik itu pasti ada konsekuensi-konsekuensinya bagi Pertamina. Jadi kita tetap mengatakan bahwa ini perlu kita evaluasi. Pak Erik mengatakan bahwa dipindahkan nanti ini untuk kebutuhan Jabodetabek sampai 2100 misalnya. Mau nggak mau kan kita cari lokasi yang memang bagus gitu. Jadi makanya menangani ini nggak bisa lihat cuma reaktif-reaktif kita gitu ya. Karena ini adalah suatu yang memang untuk kebutuhan jangka panjang kita semua. Gitu, Mbak. Mas Abra, ini kan tentu kita berharap penanganannya pun komprehensif seperti yang tadi juga sudah dicatat oleh DPR. Nah kalau Mas Abra sendiri melihat dari sisi ekonominya? Ya, saya melihat dari kacamata ekonomi memang insiden ini semestinya dijadikan momentum ya untuk bagaimana negara BUMN fokus dengan persoalan ketahanan energi nasional. Jadi kan yang poin kenapa ini menjadi isu besar karena TBBM Depo Pelumpang ini sebagai Opfitnas memasok 20% BBM nasional ya. Kurang lebih kapasitas tangkinya itu 324.000 kiloliter. Konsumsi BBM nasional kita sehari ini sekitar 800.000 barel per hari. Dan kalau kita melihat misalnya tahun lalu penjualan mobil itu sudah menembus 1 juta unit lagi, sudah naik 17%. Kemudian motor 5,2 juta unit, artinya naik 3, dan itu pun naik. Pasca pandemi ya mobilitas masyarakat kemudian juga kebutuhan masyarakat terhadap BBM itu semakin meningkat. Nah dengan kapasitas TBBM yang dimiliki Pertamina ataupun Indonesia saat ini pun saya pikir pasti akan membutuhkan lagi gitu untuk kapasitas TBBM yang baru. Jadi ada atau tidak ada insiden ini bahkan ya kebutuhan untuk penambahan TBBM itu memang mendesak. Nah tinggal yang menjadi persoalan di wilayah mana dan ya tentu masih di wilayah Jawa maupun di Jabodetabek memang konsumsi BBM nasional masih sangat tinggi. Nah dalam konteks insiden ini memang yang cukup disayangkan ya dari kacamata saya adalah ketika awal mula terjadi memang respon dari pemerintah ini memang justru menimbulkan polemik atau kekisruhan dari internal pemerintah. Jadi investigasi belum selesai, ya, evaluasi belum selesai, sudah muncul alternatif rekomendasi yang sayangnya justru saling berkebalikan gitu. Satu pejabat dengan pejabat lain. Jadi dan kemudian diperparah lagi dengan adanya politisasi isu mengenai persoalan tadi buffer zone, kemudian juga persoalan legalitas tanah. Ini kan sebetulnya kalau memang masalah mendasar masalah legal, ya artinya yang perlu diselesaikan adalah bagaimana legalitas itu bisa diurai. Baru nanti opsinya apakah buffer zone-nya memang itu layak ya atau memang perlu penambahan TBBM yang baru gitu. Nah ini yang menimbulkan polemik sehingga ini juga akhirnya menjadi jadi perhatian dunia gitu. Yang dari sisi ekonomi juga ini yang implikasi negatif yang juga cukup membuat citra kita sedikit terganggu itu bagaimana respon antara seluruh stakeholders di dalam negeri itu membuat kekisruhan baru gitu. Padahal di sisi lain Pertamina juga memiliki tugas dan target-target yang besar misalnya dalam hal pengembangan kilang yang membutuhkan kerjasama internasional. Ini juga akan dilihat juga oleh investor dunia juga gitu. Ini sudahkah jadi pembahasan di BUMN termasuk juga Komisi 7 sesaat lagi? Kita lanjutkan.